Ya pokoknya penampakan mereka tuh udah mirip kayak zombie lah. The suddenness of the attack and the appearance of the enemy frightened the Germans. Akhirnya pasukan Rusia di benteng Osowiec ini cuma dipimpin sama Udah lama ya kita nggak bahas perang-perangan. Kalau Nazino kemarin kan itu lebih ke survival ya daripada perang. Nah, sekarang gue mau cerita tentang salah satu kejadian di Perang Dunia I. Tentang Rusia yang berhasil mukul mundur Jerman berkat pasukan mayat hidup mereka. Berkat pasukan zombie mereka. Nah. Yaudah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas pertempuran Benteng Osowiec. Atau yang lebih dikenal dengan nama Attack of the Dead Man. Di Learning by Googling. Oke, jadi Attack of the Dead Man ini terjadi di tahun 1915, waktu Perang Dunia I. Waktu itu, di front timur, bisa dibilang Jerman tuh lagi on power banget. Dan mereka juga berhasil mukul mundur Rusia. Padahal sebelumnya, di tahun 1914, Rusia berhasil menguasain wilayah Polandia, Galicia, dan Prusia Timur. Tapi itu nggak lama, soalnya Jerman keburu ngebales dan ngebalikin keadaan. Ya, waktu itu emang Rusia ini bisa dibilang kalah dalam berbagai hal lah dari Jerman. Mulai dari kepemimpinan dan strategi, jumlah pasukan dan persenjataan. Ya, intinya calon-calon kalah lah pokoknya Rusia. Dan ya udah, akhirnya Rusia yang waktu itu udah dipukul sama Jerman, mutusin buat narik mundur pasukannya secara besar-besaran. Atau biasa disebutnya nih Great Retreat. Tujuan Great Retreat ini jelas ya, biar kerugian bisa ditekan. Tapi selama Great Retreat ini dijalanin, tetap suka terjadi pertempuran-pertempuran antara pasukan Rusia sama pasukan Jerman. Mumpung musuh udah pengen mundur, sekalian kita abisin aja. Gitu kali ya Jerman mikirnya ya. Nah, salah satu pertempuran yang terjadi di sini adalah pertempuran buat mempertahankan Benteng Osowiec. Apa tuh Benteng Osowiec? Benteng Osowiec ini adalah salah satu benteng yang dibangun sama Kekaisaran Rusia. Dan jadi salah satu basis pertahanan Rusia ngelawan kekuatan Jerman sejak tahun 1892. Dan benteng ini sendiri mulai dibangun tuh di tahun 1882. Dan beberapa kali di-upgrade biar bisa nahan serangan-serangan artileri dari pihak musuh. Ya intinya salah satu spot pertahanan andalannya Rusia ini berarti ya. Dan faktanya, menurut War History Online, Benteng Osowiec ini emang dianggap sebagai salah satu penghalang yang paling merepotkan sama pihak Jerman. Bahkan pihak Jerman ini sempat beberapa kali ngeluncurin serangan artileri berat buat ngejatuhin benteng ini. Tapi Benteng Osowiec ini tetap bisa bertahan. Bahkan nih, saking kuatnya benteng ini, pihak Rusia sendiri tuh heran. Kok bisa ya benteng ini tetap bertahan dari gempuran-gempuran Jerman? Ini kan kocak ya. Dia yang bikin, dia yang bingung. Terus, masih menurut War History Online, selain kuat, Benteng Osowiec ini juga punya kelebihan lain. Kelebihan apa? Jadi gini nih, misalnya ada musuh yang mau masuk ke dalam benteng ini. Nah, si musuh ini tuh harus ngelewatin 2 parit dulu, sebelum bisa mencapai dinding benteng. Nah, karena parit-parit ini cukup susah dilewatin, akhirnya ini nih bikin musuh yang masuk ke situ gampang banget jadi sasaran tembak. Sasaran tembak pasukan Rusia yang lagi jaga. Dan ya ini kelebihan lain dari benteng ini. Pertahanan yang bikin benteng ini nggak butuh banyak pasukan buat berjaga. Yang jaga cukup dikit aja, tapi efektif. Wih, mantap. Она располагалась по обеим берегам реки Бобр или Бебже и перекрывала фактически в этих местах единственный западнее и восточнее непроходимо даже для отдельных людей, не говоря уже о воинских массах, об артиллерии, об обозах. Крепость играла очень важную роль. Nah, buat naklukin pertahanan benteng Osowiec yang sulit banget ditembus ini, di awal Juli 1915, akhirnya pasukan Jerman sampai harus nurunin panglima terbaik mereka waktu itu, Field Marshal Paul von Hindenburg. Menurut We Are the Mighty, saking totalitasnya Jerman di sini, Hindenburg ini sampai ngebawahin 14 batalion yang terdiri dari batalion infanteri, batalion anti ranjau,
Terus ditambah juga sama 30 senjata pengepungan berat dan sejumlah artileri. Total kurang lebih ada sekitar 7.000 sampai 8.000 pasukan Jerman yang bergerak di bawah komando Hindenburg cuma buat ngancurin satu benteng Osowiec ini. Nah, di saat Jerman persiapannya nih udah matang banget, sampai jenderal terbaiknya diturunin, kondisi Rusia justru berbanding terbalik. Karena kekalahan beruntun mereka di front timur, ditambah kehilangan banyak pemimpin militer lapangan, akhirnya pasukan Rusia di benteng Osowiec ini cuma dipimpin sama Vladimir Karpovich Kotlinski, seorang officer junior yang ngebawahin nggak lebih dari 900 orang. Itu juga 400 diantaranya tuh merupakan milisi sipil. Berasa modal nekat ya ini Rusia ya. Dan hebatnya, walaupun cuma dijaga sama 900 orang, benteng Osowiec ini ternyata masih tangguh buat nahan gempuran serangan pasukan Jerman. Serangan dengan berbagai alutsista mereka. Tapi di sini, Jerman tuh ternyata udah belajar dari kegagalan-kegagalan mereka sebelumnya. Ternyata pasukan Hindenburg ini masih nyimpen satu senjata lagi. Senjata dalam bentuk gas klorin. Apaan tuh? Jadi, klorin ini sebenarnya adalah zat yang umum banget dipakai di produk-produk disinfektan, pemutih, sampai pembersih lantai. Kalau menurut Kansas University Medical Center, klorin ini merupakan bahan kimia pertama yang dikembangin sama Jerman buat jadi senjata kimia. Dan yang bikin gas klorin ini berbahaya adalah reaksinya kalau sampai kehirup dan masuk ke dalam tubuh. Jadi, kalau gas klorin ini sampai bereaksi sama cairan di paru-paru, resiko yang paling ringannya itu adalah kerusakan permanen di jaringan paru-paru. Ini kan yang paling ringannya aja terdengar sangat berat ya. Kalaupun nggak sampai masuk ke paru-paru, paparan gas klorin ini bisa mengakibatkan batuk-batuk, muntah, dan iritasi mata. Dan nggak cuma itu. Kalau menurut CDC, paparan gas klorin ini ke kulit juga bisa mengakibatkan kulit kita tuh memerah, rasanya kayak kebakar, sampai muncul luka melepuh. Wah, kebayang nggak lu? Gas ini kena muka lu dikit aja. Он имеет такую интересную особенность соединяться с парами воды и образовывать соляную кислоту. То есть фактически человек поражается очень тяжело и жестоко дыхательные пути, и человек фактически... Tapi di luar efeknya yang cukup ngeri, gas klorin ini sebenarnya bukan senjata kimia yang efektif banget. Karena warna dan bau gas ini ternyata mudah diidentifikasi. Jadi musuh tuh gampang notice kalau gas ini lagi dipakai ke mereka. Dan karena alasan itulah, Jerman pakai gas ini ketika para tentara Rusia ini lagi pada istirahat, lagi pada nggak sadar. Dan ketika Jerman mulai pakai gas ini nih bener-bener bikin suasana perang waktu itu tuh jadi jauh lebih horor dan mencekam. Mencekam gimana? Nih, jadi di tanggal 6 Agustus 1915, jam 4 pagi, pasukan Jerman mulai naruh tabung-tabung gas klorin di sekitar benteng. Nah, angin yang bertiup pelan-pelan ngebawa asap kabut hijau gas klorin ini ke arah benteng. Dan selama perjalanan asap ini menuju benteng, menurut Rahasia Beyond, diceritain di situ kalau gas klorin ini bikin tanaman yang dia lewatin tuh berubah jadi hitam. Semua tanaman yang dia lewatin berubah menghitam. Ini kan kayak di film-film horor anjir ya. Terus, pasukan Rusia yang kebanyakan masih tidur, mereka langsung pada kebangun karena bau menyengat dari efek gas klorin yang nusuk hidung mereka. Dan di sini, mereka nih, pasukan Rusia ini nih, mereka sama sekali nggak siap sama serangan senjata kimia. Mereka sama sekali nggak punya masker gas buat ngelindungin diri mereka. Terus situasi ini juga diperparah dengan ventilasi di benteng itu yang ternyata buruk banget. Dan ventilasi yang buruk ini bikin gas klorin yang ada di situ jadi terperangkap di dalam benteng. Nggak bisa keluar gasnya. Jadi muter aja terus tuh di ruangan itu. Aduh. Nah, akibat serangan gas ini, para pasukan Rusia yang mempertahankan benteng Osowiec tuh akhirnya mulai pada bertumbangan. Kurang lebih cuma tersisa 100 pasukan di dalam benteng. Dan mereka-mereka yang masih bisa bertahan ini buru-buru pada pakai kain seadanya. Kainnya dibasahin, terus dipakai buat nutup mulut sama hidung mereka. Bahkan nih, beberapa pasukan sampai harus ngebasahin kain mereka pakai air kencingnya sendiri.
sebelum nantinya dipakai nutup hidung dan mulut mereka. Ya mungkin mereka mikirnya mending ngirup bau pesing ya daripada ngirup bau gas beracun kan. Ya kan? Dan sebenarnya mereka yang mampu bertahan ini pun kondisinya udah parah banget. Mereka pada batuk darah, kulitnya juga banyak yang udah berdarah dan melepuh. Ya pokoknya penampakan mereka tuh udah mirip kayak zombie lah. Выплевывает свои легкие вместе с кашлем, да, то есть, конечно, это очень страшное, поражающее средство. Nah, dalam kondisi sulit ini, Kotlinski, si pemimpin benteng, tetap nggak mau nyerah. Dia tetap bertekad buat bertahan mati-matian ngelindungin benteng Osowiec ini. Akhirnya, bareng sama kurang lebih 60 pasukan yang masih mampu berperang, perlahan mereka bergerak nembus kepulan asap hijau dari gas klorin dan langsung meluncurkan serangan balasan. Anjir. Di sisi pasukan Jerman, mereka yang udah yakin banget kalau pasukan Rusia ini udah kelar, mereka langsung kaget ngeliat kemunculan zombie-zombie dari balik asap gas beracun yang mereka sebar. Langsung panik Jerman di sini. Ya lu bayangin aja nih, dari balik asap warna hijau, tiba-tiba muncul sekumpulan orang dengan kondisi yang mengenaskan. Batuk darah, kulit penuh darah, melepuh juga, jalan sempoyongan, tapi nembakin senapan secara membabi buta. Ini siapa yang nggak shock coba ngeliatnya. Pasukan Jerman yang ngelihat kemunculan pasukan mayat hidup ini, mereka langsung bener-bener shock dan lari ketakutan. Lari ninggalin senjata-senjata canggih mereka. Akhirnya di sini, sekitar 60 orang pasukan zombie Rusia yang dipimpin sama Kotlinski berhasil mukul mundur ribuan pasukan Jerman. Gila. Takjub gue anjir. Tapi sayangnya, karena keadaan dia yang emang basicnya udah parah banget, Kotlinski tetap nggak bisa bertahan dan akhirnya tewas di hari yang sama. Tapi ini tetap salut sih gue ya. Bener-bener perang sampai akhir lo doi lo. Gila. The suddenness of the attack and the appearance of the enemy frightened the Germans, who would retreat from this battle. 3 regiments, 7,000 soldiers, ran away, threading themselves down. By 11 a.m., it was all finished. Benteng Osowiec sendiri, nggak lama habis kejadian itu, akhirnya dirobohin sama pasukan Rusia. Kenapa malah dirobohin? Ini dilakukan atas pertimbangan karena benteng Osowiec ini udah nggak ada manfaatnya. Dan biar benteng ini nggak dimanfaatin sama pihak Jerman sebagai pos pertahanan mereka. Jadi daripada direbut, dimanfaatin sama Jerman, mending dihancurin aja biar nggak ada yang make. Dan meskipun pertempuran di benteng Osowiec ini cuma salah satu dari sekian banyak pertempuran di Perang Dunia I, tapi masyarakat Rusia nih bener-bener memandang kemenangan di Osowiec ini sebagai salah satu kisah legendaris tentara mereka. Kisah legendaris bangsa mereka selama Perang Dunia I. Bener-bener bangga mereka sama pasukan zombie mereka ini. Bahkan nih, Sabaton, band metal dari Swedia, mereka sampai ngebikin lagu dan album buat mengenang para veteran perang. Termasuk salah satunya lagu berjudul Attack of the Dead Man, sebagai penghargaan buat pasukan Rusia di Osowiec. Tapi sejujurnya kalau gue sih malah penasaran perang ini nih udah pernah difilmin apa belum ya? Film panjang di bioskop gitu ya maksud gue ya, bukan yang short movie. Soalnya harusnya keren ini kalau difilmin sih menurut gue. Gimana menurut lo? Silakan komen. Oke, sekian dari googling kali ini tentang Attack of the Dead Man. Tentang perang pasukan zombie di benteng Osowiec. Ini kalau buat gue pribadi ya, ini salah satu perang favorit gue sih ini sih. Karena habis gila. Kalau lo mau revisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you dan nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Terakhir majaz itu semua usahamu